Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat istislah, macam-macam istislah, dan juga contoh penerapan istislah. Tahu gak sih apa aja syarat istislah itu? Tahu dong. Istislah mempunyai 4 syarat. Syarat yang pertama adalah maslahah tersebut adalah maslahah yang hakiki yang telah melalui proses istiqra'. Syarat yang kedua adalah maslahah tersebut harus logis, bisa memberi manfaat dan menghindarkan madharat bagi mayoritas umat. Syarat yang ketiga adalah penetapan hukum bagi suatu maslahah harus jalan dan selaras dengan tujuan-tujuan syara dan tidak kontradiktif dengan dalil-dalil syara seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Shareh. Syarat yang keempat adalah tujuan dari penetapan maslahah ini adalah untuk mengangkat kesulitan dan kepelikan yang menimpa umat pada masa tertentu. Macam-macam istislah. Belum tahu gak sih macam-macam istislah? Oke bro, gua jelasin. Dari segi ada atau tidaknya dalil, maslahah dibagi menjadi 3. Yang pertama maslahah al-mu'tabarah, yang kedua maslahah al-mulghah, yang ketiga maslahah al-mursalah. Maslahah al-mu'tabarah adalah maslahah yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh nas yang spesifik. Maslahah ini merupakan hujah syariah yang valid dan telah disepakati oleh para ulama. Adanya dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dari maslahah al-mu'tabarah ini. Berikutnya adalah maslahah al-mulghah. Maslahah al-mulghah adalah maslahah yang tidak diakui atau bahkan ditolak karena dianggap batil oleh syara'. Contohnya, seperti hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus dibagi rata dengan hak kewarisan perempuan. Ini sih dianggap maslahah, tetapi tidak cocok dengan ketentuan yang telah Allah gariskan sebelumnya. Berikutnya adalah maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah adalah maslahah yang tidak diakui oleh syara', tetapi tidak juga ditolak dan dianggap batil oleh syara', serta masih satu lingkup dengan kaidah hukum yang universal atau umum. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah, istislah dibagi menjadi 3. Yang pertama, istislah tahsiniyah, kedua istislah hajiyah, ketiga istislah daruriyah. Maslahah daruriyah atau kemaslahatan primer, kemaslahatan ini kaitannya dengan terjaganya unsur agama seperti dunia dan wajib dimiliki bagi setiap umat manusia. Berikutnya adalah maslahah hajiyah. Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan sekunder, segala kebutuhan umat manusia agar terlepas dari kesulitan yang menimpanya. Jika maslahah hajiyah tidak terpenuhi, tidak sampai mengganggu kelayakan kehidupan manusia, tapi efeknya menimbulkan ketidaktentraman manusia. Contohnya muzaro'ah. Maslahah tahsiniyah atau maslahah tersier. Dengan memenuhinya maslahah ini, seorang umat menduduki posisi unggul. Contohnya berpakaian yang sopan. Contoh penerapan istislah. Gimana sih penerapan dari istislah? Begini penjelasannya. 1. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Dengan berdirinya bank syariah, efeknya juga dapat dirasakan banyak orang. Manfaat tersebut tidak melenceng dengan teks hukum yang sudah ada di Al-Quran dan juga hadis. 2. Intervensi harga. Mayoritas ulama sepakat adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga itu hukumnya haram. Jumhur ulama juga sepakat harga yang adil itu adalah tercipta dari interaksi kekuatan penawaran serta permintaan. Ketiga, kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah adalah salah satu produk bank syariah yang diluncurkan dengan tujuan memudahkan untuk kemaslahatan umat. Dikeluarkannya berdasarkan dalil maslahah al-mursalah. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.